Saya cek presensi dulu ya. Tugasnya. Di dua kelas sebelumnya, awal-awal tuh suara saya masih terdengar jelas, tapi pas seiring berjalannya waktu, meredup. Bentar ya, saya pakai jawabannya. Shh, bagaimana suaranya? Jelas, sebentar, sebentar. Kalau sekarang saya ganti mikrofon, coba dicek terdengar jelas dibanding tadi atau gimana? Masih terdengar jelas, Bu, sama kayak tadi. Oke, lama-lama tuh jadi nggak bagus pas dilihat dari rekamannya. Baik, kita mulai ya. Presensi dulu lupa. Udah muncul ya. Kuliah kita cuma mungkin 1 jam, karena materinya nggak banyak. Jadi fokus dan perhatikan baik-baik. Siapkan pen and paper, pulpen, pensil, kertas gitu ya untuk ikut coret-coret. Terus segera tanyakan yang kalian nggak ngerti gitu ya. Jangan simpen, jangan ditunda-tunda nggak ngertinya. Baik, ini di sini. Udah muncul ini? Oh, udah. Rafael, Akbar, Nabila Rosdika, Andika Meviandi. Ah, yang hadir aja siapa sih? Ahmad Falih, Hadir, Bu. ah, Daiva Rangga, Fajri. Hadir, Bu. Maaf, Bu, telat. Siapa ini? Deva Rangga, Bu. Saya tadi mic-nya delay dikit, Bu. Fajri, Tasya Jasmine, Iza Haikal, Hadir, Bu. Johannes Calvin, Nur Rahman, Putri Amanda, Dwi Wiryawan, Ervan, Rashid Sidik, Hadir, Bu. Rashid Meira, Firdaus, Hadir, Bu. Andi Alfian. Hadir, Bu. Oke. Siapa lagi ini? Rizky Abadi, Ahmad Naufal, Hadir, Bu. Tristan, Hadir, Bu. Noah Ode, Hadir, Bu. Samuel, Timothy Hinsan, Farhan Hadir, Bu. Ahmad, Hadir, Timothy. Bu. Timothy ada, Farhan Ahmad, Hadir. Rayenu,
Hadir, Bu. Najla Mufidah. Hadir. Hmm. Ini kan kelihatan di layar kalian kan ya. Kalian bisa siap-siap. Dava Ramadhani, Duta Gaisani, Daisani hadir, Bu. Ivan, Ridwan, Hadir, Ridwan Bu. Aryan, Kevin Nugraha Azhar, Alvito, Hadir, Bu. Reza, Hadir. Irham, Hadir, Bu. Roji Ihsan, Taura, Hadir, Bu. Fatir, Hadir, Bu. Arzi, Hadir, Bu. Yohanawati, Hadir, Ibu. Yomil, Hadir, Ramadhani, Bu. Yohanawati, bentar, dari mana? Yomil, Putri Najah, Hadir, Bu. Moganis, Hadir, Bu. Prayoga, Prayoga ada, Hairunisa, Citra Wanudi, Hadir, Bu. Hairunisa ada, Citra, Raihan, Hadir, Bu. Oke. Ibu Eh, permisi. permisi, Bu. Bu, permisi, Siapa yang Bu. Tadi panggil Tasya siapa? Jasmine hadir, Bu. Sinyalnya lagi nge-lag tadi. Tasya Jasmine. Permisi, Bu. Izin. Ini saya sama Imade juga hadir. Soalnya satu kontrakan sama Timothy juga, Bu. Jadi bertiga. Laptop bertiga? Ini saya habis ini join lagi, Bu. Biar laptopnya sendiri-sendiri. Oh, saya join, Bu. 5D. Nomor berapa sih? Pakai laptop masing-masing lah. Pelit Tasya amat. absen 7, Bu. 7, coba lagi. Permisi, Bu. Nabila Rosdika hadir tadi mic-nya tiba-tiba error, Bu. Nggak bisa waktu Ibu panggil. Absen nomor 2, Bu. 2. Makasih, Bu. Kuliah lagi? Habis ya? Semuanya. Pakai laptop masing-masing, siapin kertas. Kuliah saya bukan kuliah yang kalian dengerin kayak orang dongeng gitu, bukan. Tapi memang harus ada yang harus kalian lakukan. Kalian coret-coret, Permisi, Bu. ikutin apa Muhammad Fajri, Bu, hadir. Fajri yang mana? Nomor berapa? Saya males nyari lagi. 6, Bu, absen atas. Udah? Sebenarnya itu dosen nggak peduli sama presensi kayak ginian. Males itu. Terserah kalian mau datang atau enggak sebenarnya. Tapi yang kampus membutuhkan informasi itu ya sudah. Kami hanya menjalankan tugas. Gitu ya. So, hari ini eh saya sekarang sih udah nggak pernah maksa-maksa mahasiswa ya. Kalau mau belajar, hayu dibantu. Kalau nggak mau belajar juga terserah kalian gitu. Kalian udah dewasa. Udah berapa tahun? 18 tahun, 19 tahun udah jadi manusia dewasa kan. Jadi terserah mau belajar boleh, nggak belajar boleh, mau serius silahkan, nggak juga. Karena yang terima konsekuensi adalah kalian, bukan dosen. Gitu ya. Kalian bertanggung jawab atas hidup kalian sendiri. Itu. Lagian juga mahasiswa itu kan tugasnya belajar kan? Memang tugas kalian seperti itu. So, saya cek dulu yang terlihat di layar kalian, PDF bersamaan karakteristik, betul? Betul, Bu. Betul, Oke, Bu. sip. Betul, Bu. Makasih. Jadi minggu lalu saya akan ulas sedikit, habis itu saya akan bawa kalian untuk ke materi hari ini. Minggu lalu, udah direkam belum ini? Direkam. Udah ya. Minggu lalu kalian sudah belajar, bagi yang lupa, eh, bagaimana cara untuk menghitung masih kompleksitas algoritma, namun untuk persamaan rekursif atau relasi rekurens yang linier dan homogen, gitu kan ya. Saya coba sini nih. Saya tuh pakai 2 monitor, terus pakai 1 dokumen scanner untuk bantu saya nulis-nulis. Gitu. Nah, seperti ini bentuknya. Di sisi kiri kita kumpulkan semua suku
atau term yang mengandung TN-1, TN-2 gitu ya. Lalu di ruas kanan kalian sisakan eh, suku non-TN. Nah, dalam hal ini ternyata nggak ada lagi suku non-TN, yang tersisa hanya 0. Makanya kayak gini. Nah, maka persamaan karakteristik untuk kasus seperti ini, kalian tinggal bikin ini A0-nya. Jadi A0 di sini, A1 juga A1, konstantanya tetap, tapi si TN-nya kalian ubah menjadi variabel R. R pangkat sesuatu. R pangkat sesuatu ngikutin yang mana, Bu? Ngikutin yang ini. Kalau di sini K, K-nya pindah ke sini. Nah, terus di sini nilai K-nya turun. Sampai akhirnya menjadi R pangkat 0. R pangkat 0 kan 1 ya. Eh, Segera bertobat. Bagi yang nggak tahu, R pangkat 0 adalah 1, maka kita akan menyisakan A pangkat K. Sedikit lagi, maka kalau kalian punya relasi rekuren seperti ini, minggu lalu, kalian akan punya persamaan karakteristik. Ini 5 plus 7 plus 6-nya tetap turun ya. Terus di sini jadi R kuadrat, R, di sini itu ada R pangkat 0. 6 kali R pangkat 0. Jangan di sini. R pangkat 0. Lihat nilai K sama dengan 2 di sini menjadi pangkat terbesar dari R. Kalau udah dalam bentuk persamaan karakteristik seperti ini, maka kalian tahu ini adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bisa dicari akar-akarnya gitu ya. Itu minggu lalu. Nah, minggu ini kita masih akan berurusan dengan persamaan linier, relasi recurrence atau relasi rekursif, atau persamaan rekursif sama aja istilahnya ya. Recurrence, rekursif sama aja, relasi persamaan sama aja. Yang non homogen. Kenapa udah ada tulisannya? Saya hapus. Ini yang non homogen. Begitu. Kenapa disebut non homogen? Lihat kalau yang tadi homogen, di sebelah ruas kanannya itu 0 setelah kalian pindahkan semua suku yang mengandung TN ke salah satu ruas, yaitu ruas kiri. Nah, ternyata di sini nggak 0. Ada fungsi yang lain gitu. Entah N kah, entah N kuadrat kah, entah 4 pangkat N kah, whatever itu. Nah, kalau kayak gini, maka nih ya, Fn adalah fungsi selain fungsi nol. Maka kita butuh perlakuan berbeda. Ini harus diperlakukan berbeda bagian non homogennya ini, gitu ya. Nah, biasanya si Fn itu untuk mempermudah hidup kita ubah ke dalam bentuk B pangkat n dikali dengan fungsi polinomial Pn. Pn fungsi polinomial, fungsi terhadap n. Bukan apa pakai B dan P, itu udah jadi standar. Kita ngikutin aja ya. Ya kayak sama dengan em, rumus kecepatan V sama dengan S per T gitu kan. Kenapa pakai V, kenapa pakai S, kenapa pakai T, ya udah gituin aja. Nah, di sini lihat si Fn-nya kita ubah ke dalam bentuk B pangkat N kali Pn. Nanti kita akan membutuhkan nilai B-nya. Terus kita juga butuh derajat dari fungsi polinomial itu. Contoh, lanjut ya. Ini dia. Kok udah ada coret-coretannya? Oh, ini mah kemarin. Kemarin. Oh ya, saya tuh kan ngajar AKAM 3 kelas, 3 kali ngomong. Oh, kan? 3 kali ngomong hal yang sama. Saya hapus dulu ya, biar kelihatan. Udah kelihatan belum? Perhatikan baik-baik. Slide-nya yang di LMS broken link semua kan? Slide aja sih, slide utama. Kalau yang file-file lain mah aman. Nah, makanya ambil slide yang saya taruh di grup WA. Ya, di situ udah ada. Karena yang di LMS broken link. OneDrive-nya kan dibatasin tuh. Punya saya hapus-hapus. Jadilah pada hilang. Gini ya. Nah, kalau kita balik lagi ke sini. Rek- rek- eh,
Ini salah nih. Non homogen. Non homogen. Ini kan homogen, non homogen. Slide-nya salah. Misal terdapat relasi recurrence linear non homogen seperti ini. Bu tadi Fn, kok sekarang bentuknya berubah? Iya, kita ubah bentuknya supaya mengikuti format kayak gitu harus. Kalau nggak gitu kalian nggak akan bisa ngerjain, gitu ya. Maka persamaan karakteristiknya berubah nih. Lihat, saya pakai B dari informasi B pangkat N kali Pn, terus saya pakai informasi D. D itu adalah derajat dari fungsi polinomial Pn. Terus yang ini apa Bu? Ini sama tadi persamaan karakteristik yang ada R pangkat K min 1, R pangkat 0 kayak gitu. Dari bagian ini. Itu kan sama aja. Yang membedakan adalah sisi sebelah sini. Ada penambahan perkalian dengan akar baru R minus B dipangkatkan dengan D plus 1. Aman ya? Paham ya sampai sini? Ini masih penjelasan eh, konsep umum, tapi ini menjadi penting. Ini penting banget ini. Semua harus kalian ubah ke dalam B pangkat N kali Pn. Nanti dapat nilai B-nya menjadi pengurang dari R, R minus B, terus derajat dari Pn. Contoh, ini ada contoh nih. Kalau saya punya PN 3N kuadrat plus 4N minus 2, maka derajatnya adalah 2. Kalau PN-nya adalah 8, maka derajatnya adalah 0. Kan konstanta derajatnya 0. Kalau PN-nya 5N plus 7, maka derajatnya adalah 1. Oh, jadi kalau kayak gitu yang disebut derajat dari persamaan polinomial adalah ambil aja pangkat tertinggi dari N. Kan PN tuh fungsi terhadap N. Maka derajatnya ya kita lihat ya nempel ke N. Itu kan ini PN, maka lihat aja yang 3N kuadrat plus 4N. Mana yang paling tinggi pangkatnya? 2 kan? Maka di sini derajatnya 2 dan seterusnya. Begitu. Contoh, saya mau ganti layar dulu. Coba perhatikan ini ya. Sebentar. Yuk, yuk, yuk. Hmm, Stop share. Ganti share screen-nya ya. Ini. Ini yang saya bilang, pakailah laptop, jangan pakai HP. Nyiksa itu mah kalau pakai HP. Karena saya harus nulis di sini. Yuk, tadi yang kalian pelajari dari slide, saya ulang lagi. Si Fn harus kalian ubah ke dalam bentuk P pangkat N kali Pn. Harus ya. Harus diubah seperti ini. Nanti saya akan kasih contoh. Maka persamaan karakteristik kalian yang saya kasih kotak orange eh, itu informasi yang kita ambil dari sini akan dipakai di sini nih. Nah, ini adalah persamaan karakteristik dari bagian homogen, ya kan? Pn diubah jadi R pangkat K ini kan. Berubah semua kan? Jadi R, pangkatnya ngikutin di sini dan seterusnya. Nah, tapi karena di sini nggak nol, kalau yang homogen kan nol, ini kan nggak nol, maka kalian harus ubah seperti ini. Dia tuh akan jadi akar sendiri, akar baru bagian yang non homogen ini. Contoh ya, contoh. Coba kita punya seperti ini. Saya punya 3 contoh persamaan reference non homogen. Hmm, Kita kasihin dulu ya, contoh-contoh. Kalau kalian punya persamaan recurrence non homogen seperti ini, maka ini yang bagian homogennya kita ubah dalam persamaan karakteristik ya. Ini R-nya, A-nya, A0 adalah 1, A1 adalah -3, maka satunya nggak usah ditulis ya. Langsung aja R, R pangkat K. R pangkat K di sini 1 berarti. R pangkat 1 kan? Kemudian -3. PN -1, 1, R pangkat 1 dikurang 1 kan 0, R pangkat 0. Nggak usah ya, biarin ya. Nggak usah pakai R. Karena R pangkat 0 kan 1. Lalu kita urus yang sebelah sini nih.
Kalau kita harus nyiapin dulu tempat. Ini kasih sama dengan 0. R minus B pangkat D plus 1. B-nya berapa? Kalau kalian punya kayak gini, saya taruh bawah ya. Kalau punya 4 pangkat N, terus kalian harus menyesuaikan bentuknya dengan B pangkat N PN. Oh, B pangkat N PN itu harus sama dengan 4 pangkat N. Kalau kayak gitu, bentuk yang sama, ini kan udah kayak B pangkat N ya, ngikutin polanya. Berarti PN-nya adalah 1. Simpel ya. Iya kan nggak boleh berubah. Nilainya nggak boleh berubah. Maka kalau kayak gitu, karena B pangkat N adalah 4 pangkat N, kita dapat kesimpulan B-nya adalah 4. Kita bisa tulis di sini 4. Itu ya, R minus B. D-nya berapa, Bu? D-nya adalah derajat dari PN. Harus nyari. D derajat dari PN. Derajat dari PN. Kalau 1, maka derajatnya tadi adalah, saya tulis ini. PN-nya sama dengan 1. Ini adalah konstanta. Kalau kayak gini kan nggak ada unsur N-nya kan? Nggak ada suku N di sini di 1. Maka derajatnya dia adalah N0. Oh, kalau kayak gitu berarti ini pangkatnya D ditambah 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi ini adalah persamaan karakteristik yang kita punya untuk Tn minus 3, Tn minus 1 sama dengan 4 pangkat N. Ada pertanyaan? Saya cuma sampai persamaan karakteristik dulu, belum hitung kompleksitas algoritma ya. Stop dulu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Cuman? Cuman ya, lanjut ya. Terus lanjut yang ini. Lihat pola yang ada di sini. Tn, Tn minus 1, dan seterusnya. Urut ya. Jangan langsung lompat. Oh, ternyata ini Tn, terus Tn minus 2, Bu. Kayak gitu, berarti kita harus selesaikan pelan-pelan. Berarti R pangkat K, K-nya 2 kan? Nih, K-nya 2 nih. K adalah pengurang terbesar. Berarti ini R kuadrat plus, kita harus nyari RK minus 1, R pangkat 1 kan? Kelihatan nggak sih ini? Kecil ya. R kuadrat dari sini kan. Kemudian kita cari R pangkat 1, tapi R pangkat 1 tuh harus didapatkan dari Tn minus 1 kan. Tn minus 1 di sini tuh nggak ada. Oh, berarti konstantanya 0. Terus Tn minus 2 itu konstantanya minus 3. R pangkat 1 dikurangi 1 kan. Pangkatnya dikurangi 1 jadi R pangkat 0. Gitu. Maka dari sini kita akan punya ini bagian persamaan karakteristik yang ini. Kemudian di sebelah sini kita harus nyari R minus B pangkat D plus 1. Ternyata kita punya B pangkat N kali PN-nya itu sama dengan 4 pangkat N 8 N plus 7. Ini udah sama kan bentuknya ya? Oh, kalau gitu B pangkat N-nya itu yang ini, Bu. Iya betul. Kalau gitu yang PN-nya adalah ini. Iya betul. Maka B-nya adalah 4. Gampang aja ya. B-nya 4. Terus derajat dari PN, derajatnya berapa? 1 kan? 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sama dengan, bikin aja dulu ini persamaan karakteristiknya. Nanti baru kalian cari akarnya. Tapi ini harus harus benar dulu. Kalau salah, ya udah kita saya sederhanakan ini R kuadrat minus 3 R minus 4 kuadrat. Ini belum belum nyari akarnya, baru menyusun persamaan karakteristiknya. Kenapa? Oh, lama banget di sini. Cepetan, ayo. Banyak yang salah. Iya, banyak yang salah. Lanjut. Kalau nggak ada yang lain, saya lanjut terus nih. Ini ya. Lanjut. Ini R minus 3. Persamaan karakteristik untuk dia adalah R minus sesuatu pangkat D plus 1 sama dengan 0. Yuk, coba cari.
B pangkat N kali PN-nya adalah 5N plus 7. Oh, ini tuh sesuai sama PN kan sebenarnya. Oh, kalau kayak gitu, B pangkat N-nya adalah 1. Karena 1 dikali 5N plus 7, tetap aja kan 5N plus 7 nggak berubah. Kalau B pangkat N sama dengan 1, maka kalian bisa simpulkan bahwa B-nya adalah 1. Kenapa? Karena bilangan apa sih yang dipangkatin nilai N berapapun hasilnya 1? 1 kan? 1 dipangkatin berapapun 1. Ya. So, B-nya adalah 1. Nah, terus dari 5N plus 7 dia adalah PN. Kalian akan dapat D sama dengan 1. Sesuai rumusnya ini harus D ditambah 1. Jadi, persamaan karakteristiknya. Silakan direnungkan. 2 menit. Saya kasih kesempatan untuk bertanya sebelum kita mulai masuk ke contoh soal. Menghitung kompleksitas algoritma. Saya taruh di sini di pinggir. Kalian masih bisa tutup di sini. Ini yang saya bilang pakai laptop, bawa kertas, bawa pen. Bu, ini nanti rekamannya dibagiin di grup kan? Iya. Oke, baik Bu, makasih. Saya juga udah kasih short video kan banyak di LMS rekaman saya dari 3 tahun lalu itu nanti saya share ulang. Itu lebih jelas, lebih lebih pendek dan lebih jelas ngebahas soal langsung. Kalau ini kan banyak bla bla blanya, gitu ya. So, aman ya? Lanjut ya. Baik. Misal kalian dikasih kita masuk, saya cuma akan memberikan contoh pengerjaan 2 soal hari ini. Sebentar ya. Ini mana sih? Oh, 1, 2. Oke, tunggu sih. Saya tetap tinggalkan ini supaya kalian bisa lihat. Ada 2 soal. Yang pertama adalah ini. Kalian kalau masih ingat, ini adalah relasi recurrence untuk algoritma faktorial yang kalian pelajari 2 minggu lalu di pengenalan metode backward substitutional. Lihat catatannya. Oh, punya catatan, ya udah lihat slide-nya. Bu, belum download slide. Derita lu. Ayo udah minta ke temen yang udah sempet download slide-nya. Aduh, males banget sih belum download slide. Gitu ya. Jadi ya begitulah. Kalian harus bertanggung jawab terhadap nasib kalian sendiri. Dosen hanya membantu, gitu ya. Mau belajar, ayo. Kan katanya dosennya udah maksa, kalau maksa ntar jadi viral. Gini ya. So, ini adalah contoh pertama. Ini adalah relasi recurrence untuk algoritma faktorial yang waktu itu sudah pernah kalian pelajari. Nah, lihat lihat lagi si bentuk algoritma rekursifnya seperti apa. Waktu itu kita sudah belajar ya. Kalian sudah saya dampingi, sudah saya pandu untuk belajar bagaimana mendapatkan relasi recurrence seperti ini jika diberikan sebuah algoritma rekursif dalam itu faktorial. Nah, kemudian kalian disuruh untuk mencari TN. TN dia berapa? TN. Terus big order of growth-nya berapa? Big O-nya berapa? Big theta berapa gitu. PN-nya kalau yang nggak belajar ya di ujian ditanya kayak gini, berapa kompleksitas algoritma dari relasi recurrence ini gitu ya. Oh, dia langsung jawabnya ini nih TN sama TN 1 plus 1. Salah. Kenapa salah? Karena dia mengandung definisi dirinya sendiri nih TN min 1. Kan gitu. Ketika ditanya TN itu kan harus dalam bentuk N aja kan. Nggak ada lagi TN muncul gitu. Nah, artinya dia memang nggak bisa jawab, nggak belajar gitu, nggak mau, bukan nggak belajar, nggak mau belajar, nah, nggak mau belajar. Antara mau atau nggak mau, batasnya kan di situ. Kalau mau belajar ya bisa, kalau nggak mau, oh ya nggak bisa, gitu ya. Yuk, kita gunakan prinsip yang sudah kalian pelajari tadi. Maka ketika diberikan relasi recurrent seperti ini, kita ubah dulu ke dalam bentuk seperti ini ya untuk tahu dia non homogen atau enggak. Nah, ternyata untuk relasi rekurensi faktorial ini dia memenuhi
kaidah bahwa dia adalah linear non homogen. Lihat, dia menyisakan angka 1 di ruas kanan. Gitu ya. Jadi saya tadi bilang, kalau kalian masih ingat, pindahkan semua suku yang mengandung TN di satu ruas, ruas kiri misalnya. Kemudian sisakan yang bukan mengandung TN di ruas satu lagi, di ruas kanan. Kayak gini. Lihat, ini kan non homogen kan? Maka samaan karakteristiknya eh, akan menjadi seperti ini. Ini adalah R minus 1 karena K-nya Tn-1, di sini pasti R pangkat 1 kan? Kemudian ini minus 1, R pangkat 1, di sini R pangkat 0. Jadi R minus 1. Lalu yang angka 1 di sini, angka 1 di sini, ini harus kita ubah. Oh, B pangkat N kali PN itu sama dengan 1. Kalau kayak gitu, boleh kan Bu? Kalau saya bilang ini itu sebenarnya 1 kali 1. Jadi, B pangkat N sama dengan 1. Dari sini kita tahu B-nya 1. Dan PN-nya adalah 1. Maka kita tahu D-nya adalah 0. Bisa kayak gitu. Iya, ini. Maka kalian akan punya pangkat 1. Di sini R minus 1. Lihat, B-nya 1. D-nya 0 pangkat 1. Sampai di sini. Aman ya? Aman, Bu. Ya, lanjut ya. Kalau kalian, makanya saya bilang sambil pegang pen and paper di luar negeri pun begitu. Kalau belajar mahasiswanya udah ready gitu kan, sambil ngikutin sambil cara-cara. Karena itu cara untuk mengikat apa yang kalian pelajari. Ya. Kecuali kalian udah belajar sebelumnya tuh semalam udah coret-coret dulu. Nah, pas ketemu saya tinggal memverifikasi apa yang kalian pelajari itu bener atau enggak. Itu beda cerita gitu. Jadi kalian tinggal mencocokkan apa yang sudah kalian tulis gitu dengan apa yang saya sampaikan gitu. Siapa tahu boleh masalah. Lanjut ya. Dari sini kita akan punya, oh ternyata R1 dan R2-nya sama, sama-sama 1. Sama ya. Kalau kayak gini maka kita bisa membangun solusi umum TN, mau bentuk TN atau bentuk gini juga boleh. Bebas ya, bentuknya mau gini-gini juga nggak apa-apa. Bebas mana aja. Nah, karena mau udah ketemu R, nah si TN ini, lu kenapa pakai subscript itu udah kita bahas kapan waktu itu ya. TN, maka bentuknya karena ada dua akar, kita akan selalu punya dua konstanta C1, C2. Di sini R1 pangkat N, selalu gitu ya. Terus R2 pangkat N. Karena akarnya kembar, maka kalian tambahkan pengali N di sini. Nggak boleh cuma langsung ya. Karena kan satu ini. Kalau kalian instansi satunya kalian masukin sini kan C1 kali 1 pangkat N, C2 kali 1 pangkat N, N-nya nggak ada, itu malah jadi salah. Solusinya nggak ketemu. Jadi solusinya nggak akan ketemu. Kalau nggak percaya cobain. Kalian nggak pakai N di sini gitu ya. Solusinya itu nggak akan ketemu. Tuh. So, kita elaborate lagi. Oh, jadi TN-nya adalah R1-nya 1 pangkat N kan? Sama dengan C1 ya. Kan 1 pangkat N kan 1 kan? Ditambah C2 kali N. Karena 1 pangkat N juga 1. Oh, jadi solusi umum TN kita adalah seperti ini. Lihat, ini solusi umum dulu. Belum solusi akhir. Kenapa? Karena masih ada C1, C2 yang nilainya belum diketahui. Oh, boleh nggak boleh dikasih nomor? Boleh ya. Kalau saya kasih nomor, ini step pertama, ini step kedua, step ketiga. Kalau mau kasih nomor gitu. Selesai? Belum, belum. Belum selesai. Belum selesai. Lanjut. Ini kan C1, C2 belum ada nilainya nih. Cari dulu lah, cari C1, C2. Untuk apa dicari, Bu? Nanti kalau udah cari angkanya ketemu kan masukin sini, maka TN-nya kita selesai. Nggak ada lagi variabel, nggak ada lagi konstanta yang nilainya nggak ada gitu. Nah, dari tadi kan kita berusaha mencari itu. Oh, si si solusi umum TN tuh selalu kayak gini bentuknya.
C1 kali R1 pangkat N, C2 kali R2 pangkat N, dan seterusnya gitu kan. Berarti R-nya harus dicari, dapat di sini. C-nya juga harus dicari, C-nya di sini nyarinya. Gitu ya. Nah, prinsip utama pada saat pengen mencari nilai C1, C2 kayak gini, saya sengaja pelan-pelan ini untuk membantu kalian memahami. Kalau ada dua variabel yang tidak diketahui seperti ini, maka kita membutuhkan minimal dua nilai TN. Kalau ada dua, berarti butuh dua TN. Kalau C1, C2, C3 ada 3C, maka kita butuh TN-nya ada 3. Sementara TN yang kita punya baru 1, TN0 aja. Gitu. Contoh ya, kita tahu TN0. Kita masukin sini nih. TN0 itu sama dengan 0 kan Bu, ini nih. Terus TN0 itu juga sama dengan saya masukin sini, boleh kan? C1 tambah C2 kali 0. Lihat nih. Maka kalian akan punya 0 sama dengan C1 kan? Semua C1 ya. Terus kalau kalian mau nyari C2, kita coba nyari C2. C1 0. Kalian masukin ke sini nih. Nggak bisa kan? Nggak bisa segera. C2-nya nggak akan bisa ketemu. Maka kita membutuhkan satu T lagi. Paling gampang tadi kita punya T0. Ya udah kita bikin T1 deh. T1. T1 gimana cari taunya Bu? Dari pakai rumus yang ini. Pakai rumus asli. Tn sama dengan Tn min 1 plus 1 ya. T1 masukin sini. Sama dengan T 1 - 1 ditambah 1 sama dengan itu. T0 ditambah 1. T0 tadi berapa? 0. T0 0, 1. Oh, jadi T1 adalah 1. Pakai dia untuk mencari C2. Dari rumus yang ini kita bisa tahu, dari rumus ini nih. Ini nih. Saya ikutin petunjuk saya ya. Tn sama dengan C1 tambah C2 kali N. Kalau N-nya saya ganti 1, maka kalian akan bisa C1 C2 kali 1. C1 udah punya tadi kan? 0. C2. T1 berapa tadi? 1. Maka, kalian bisa tahu C2 sama dengan 1. Dapat kan? Tapi sebenarnya gampang ya kalau mau belajar. Ini nggak ada hitung-hitungan yang aneh-aneh nih. Semuanya, ya kita harus nyari C. Gimana cara nyari C-nya? Yang kita punya cuma T, ya udah kita pakai dia aja gitu. Udah selesai Bu? Belum. Belum. Hmm. Langkah terakhir. Udah punya C kan? C-nya udah dapet. Balikin ke sini. Maka TN. TN tadi gimana? TN sama dengan C1 tambah C2 kali N. Jangan salah di sini ya. Kalau kalian tidak memasukkan komponen N di sini, ini jadi C1 tambah C2 aja kan? Nggak akan ketemu tuh. C1 0, C2 1. TN sama dengan 1. Nggak mungkin. Untuk persamaan rekaman seperti ini itu tidak mungkin terjadi. Jadi ngerti ya kenapa harus ada N di sini. C1-nya adalah 0, C2-nya adalah 1, maka 0 ya udah nih. 1 kali N. Oh, TN-nya sama dengan N O N. Gitu. Mm-mm. Bu, mau nanya dong, Bu. Yes, what? Itu rumus dasarnya emang TN sama dengan TN min 1 plus 1 tuh ya rumus dasarnya. Emang ini relasi rekurensnya yang ditanyakan, bukan rumus dasar. Ini relasi rekurens yang diminta. Oh, Carilah TN-nya. Jika diketahui relasi rekurens seperti ini, seperti apa sih kompleksitas algoritmanya? Oke, kita cari. baik Bu, makasih Bu. Yuk, coba kalian renungkan. Silahkan bertanya. Kalau ada yang mau ditanyain, kalau nggak ada yang mau ditanya juga nggak apa-apa.
ke atasin dikit. Ketutup ya. Hilang. Bu, boleh bertanya? Yuk, Eh, untuk B-nya itu bisa saja angka nol kah? B. Oh, B Ya, ya ini. ya. Nggak mungkin. Oh, nggak mungkin ya. Oke. Nggak mungkin. Karena tadi misal ya untuk ini nih 4 pangkat N, B-nya itu 4. Terus kalaupun ternyata di sini tadi bagian Fn-nya 1, tetap kita bisa dapat B-nya kan dari sini kan. Oh, ya. Satu. Nah, kalau yang kayak gitu tuh itu yang terjadi di homogen. Saya pakai kertas lain lagi. Sebentar. Good point. Sini, saya kasih. Saya tidak menduga kalian akan menanyakan itu. Kalau kalian punya PN yang di homogen kayak gini, bisa nol. Maka yang kalian lakukan kan, oh berarti dia kayak gini kan, sama dengan nol. Untuk homogen, ini homogennya kasus homogen. Oh, mungkin kalian bisa nol. Maka kalian cuma punya R1 sama dengan nol. Nah, kalau dia nol kayak gini, nol, mau diselesaikan pakai non homogen misalnya, B pangkat N, bisa aja. Tapi ya kocak sini. Nol. Nol itu berapa kali berapa sih? Ya kan nggak ada. Maka kita nggak akan bisa dapat sama sekali nilai B atau PN-nya kan. Itulah kenapa dibilang, mungkin nggak sih nilai B-nya itu nol ya? Nggak mungkin. Mungkin. Karena kalau nol kan jadi tak terhingga. Tertutup ya, sorry. Kalau nolnya ini mau kita ubah jadi B pangkat N kali PN sama dengan nol. Berapa kali berapa sih? Nol. Banyak macamnya kan? Makanya nggak mungkin. Jadi kalau homogen, maka kalau homogen kita cuma ngurusin akar yang dari sini. Oke, good question. Ada lagi? Bu mau bertanya untuk D-nya itu bisa satu nggak Bu? Karena satu pangkat satu kan juga satu. B atau B? Yang D Bu. D. D kan dia derajat dari PN ya. Kalau untuk kasus ini berarti nol. Untuk kasus berikut bisa satu ini D. D1. Bagian 8N plus 7. PN-nya kan 8N plus 7. Maka D-nya 1 kan. Nah, D1 dia menjadi pangkat di sini. Dari sini kita akan punya D1. Tapi kan dia jadi pangkat di sini kan. Sesuai rumus harus D ditambah 1. Jadi gitu. Ada lagi? Aman ya? Nilai B tidak mungkin sama dengan nol. Nggak mungkin ya. Karena ya dia sudah dicegah dengan nilai Fn sebelah sini yang tidak sama dengan nol. Kenapa nggak nol? Oh, ya namanya juga non homogen. Non homogen kan Fn. Fn ini nggak boleh nol. Fn ini tidak boleh nol. Kalau nol kan jadi homogen. Kalau nol jadi homogen kan? Nah, kalau homogen kan ya kita nggak usah ngurusin akar bagian sininya, gitu ya. Jadi Fn-nya itu bukan sama dengan nol. Kalau karena dia tidak sama dengan nol, maka B ini pasti singkatnya B itu pasti tidak sama dengan nol. Kalau D-nya ya dia macam-macam mulai dari bisa nol, satu, 2 dan seterusnya. Tergantung dari PN. Gitu ya. Lanjut ya. Biar- Ada pertanyaan? Aman, Bu. Yuk, kalau ini adalah relasi recurrence. Ketahui relasi recurrence seperti ini. Kenapa Bisa. relasi recurrence?
Relasi rekorder seperti ini, kenapa? Ya karena di sini ada TN, ada TN minus 1. Kalau udah kayak gini tuh, dia pasti relasi rekursif dari yang didapatkan dari suatu algoritma rekursif. Pas kayak gitu. TN, TN minus 1, udah TN minus 2 gitu ya. Ini subscript ya, di bawah tulisnya ya, lihat cara saya nulisnya. Jangan ditulis sejajar. Ya, ketahuan tuh kalau kalian tulisnya sejajar, itu berarti kalian nggak ngerti. Kalau nggak ngerti artinya memang belajarnya belum tuntas. Harus belajar memang. Gitu. Lanjut ya. Ini saya tetap taruh di situ biar kalian bisa lihat. Ini adalah non homogen. Kenapa? Suku non TN, suku yang bukan mengandung TN, dikumpulin di satu ruas sebelah sana tuh. Nah, ini N 1. Bu, ini nggak boleh ditaruh ke sini, nggak boleh. Eh, Emang ada bu yang pernah taruh? Iya ada. Itu artinya dia nggak ngerti. N-nya taruh ke sini nih, pusing sendiri dia. Karena jadi nggak sesuai sama kaidah kan. Kaidahnya jadi kacau balau gitu. Hanya harus bisa dulu. Saya tulis ulang ya. Tn minus Tn minus 1 sama dengan N minus 1. Bagian ini, bagian homogen itu adalah R minus 1. Kenapa kayak gitu, Bu? Lihat. K-nya, saya ulang lagi ya. K-nya, lihat ini. K, 1 kan? Berarti R pangkat 1. Ini minus 1 tuh dari sini. Minus 1. Terus, kalau begitu. Ini deh. Pelan-pelan. Aduh. Oh, ini adalah K sama dengan 1, maka R pangkat K kan? 0 kali R pangkat K, R pangkat 1. Ini kan 1 kali. Ulang ya? Ada 1 kali R, terus ini minus 1 kali R, 1 minus 1. Ini kan sama aja dengan R minus 1 minus 1 kan 0. Udah ya? Langsung, lanjut. Biar cepet. R minus B. B-nya kita belum tahu. Pangkat D plus 1. B-nya berapa? Ayo, B-nya berapa? Satu enggak, Bu? Berapa? Satu. Oh, Satu ya. Kan dia harus diubah nih. B pangkat N kali PN sama dengan N minus 1. Ini udah bisa nebak nih. Dia adalah fungsi terhadap N. Udah, berarti kayak gini. Oh, berarti 1 kali N minus 1. Ini adalah PN kan? Nah, terus 1 ini adalah B pangkat N. Berarti nilai B-nya adalah 1. Ya, bilang aja yang dipangkatkan berapapun nilainya 1, ya pasti cuma 1. Terus, N minus 1 adalah PN. Pangkat tertinggi dari suku N cuma 1 kan? Lihat, oh ini berarti akar kembar nih. R1, R2, R3 sama dengan 1. Dapat ya? Lanjut. Kok udah kayak gini berarti kita bisa dapat solusi umum dari TN. Karena ada 3R, maka kita akan punya 3 konstanta seperti ini. R1 pangkat N, R2 pangkat N, R3 pangkat N. Ini dikali. Dikali 3. R1 pangkat N, R2 pangkat N, R3 pangkat N. Karena dia akar kembar, maka ini dikali dengan N pangkat 0, jadi dikali dengan N pangkat 1, dikali dengan N pangkat 2. Yuk kita rapikan, berarti C1, N pangkat 0 itu 1 ya. R1 pangkat N, 1 pangkat N 1 kan? C2 kali N, 1 pangkat N. C3, N kuadrat, 1 pangkat N. Yuk kita rapiin lagi. C1 tambah C2 kali N ditambah
C3 kali N kuadrat. Ini adalah solusi umum. Belum selesai karena masih ada variabel C1, C2, dan C3. Sampai di sini ada pertanyaan. Hati-hati ya. Satu Ini pangkat N belum. kemana? Satu pangkat N kemana, Bu? Satu pangkat N kan satu. Oh iya. Oke, Bu. Gimana sih? Lulus SMA enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Eh, gitu ya. Aman ya? Bentar saya minum dulu. Jangan lupakan masa lalu ya. 2 pangkat 2 4 itu kan pelajari saat SD. Itu kan masa lalu. Tapi ya masa ngitung 2 pangkat 2 aja harus pakai kalkulator. Itu kan memalukan. 2 pangkat 4 ngitung harus pakai kalkulator. Ya malu-maluin lah. Itu masih sederhana. Kalau misalnya 3213 pangkat 3, itu pakai kalkulator. Iya, tuh. Itu kan susah ngitungnya juga. Kalau cuma 2 pangkat 4, kalian pakai kalkulator. Itu menyedihkan. Hah, menyedihkan kok? Iya, gampang banget. Lanjut ya. Ini dapat, ini namanya apa sih, Bu? Solusi umum dari TN. Udah selesai, Bu? Belum? Tuh, udah C1, C2, C3 belum ketemu. Cari ya. Nah, tadi kan saya bilang, untuk nyari C1, C2, C3 ada 3 buah C ya. Maka kita butuh minimal 3 nilai TF. Nah, T itu di sini baru satu nih. Kita cari dulu T1 dan T2. Cari dulu lah supaya nanti bisa ngitungin. T1 pakai rumus ini nih. Pakai rumus yang ini ya. T1, Tn-1-nya saya pindahin ke sana. Jangan deh kalian bingung nanti. T1 minus T0. Ikutin ini. Sama dengan 1 minus 1. T0-nya berapa? 0 ya. Maka T1 kan 0. Saya ngikutin rumus ini nih. Saya ngikutin rumusnya juga ya. T2 minus T1 sama dengan N-nya 2 nih. 2 minus 1. T2 1. Ini kalau N sama dengan 1 kan? Ini kalau N sama dengan 2. Satunya saya masukin di sini. 2. Saya ikutin rumus mana sih, Bu? Ini. T1 dan T2. Dapat ya? Lanjut ya. Karena kita udah punya 3 buah nilai T, maka kita bisa lanjutkan untuk mencari nilai TN. Mana ya? Mana? Oke, saya udah ngitung kan? Saya udah ngajar ini untuk 3 kalinya. Hmm. Perhatikan dulu ya, perhatikan dulu, ikutin penjelasan saya. Tadi, saya ulang dulu. Tadi, eh, sebenarnya ini tuh singkatnya seperti apa sih, Bu, anak-anak zaman sekarang gitu kan? Kita disuruh nyari TN, kompleksitas algoritma. Sebenarnya TN-nya itu kan bentuknya itu kayak gini solusi umumnya. C1, mana sih? C1 ini kan. Hmm. C1 dikali R1 pangkat N, C2 kali R1 pangkat N, dan seterusnya. So, kayak gitu. Tapi kan ada R di situ. Nah, R itu dapat dari mana? Dari akar persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Harus cari dulu kan? Cari dulu persamaan karakteristiknya, dapat akarnya, terus bisa kalian masukin ke dalam solusi umum TN sampai dapat ini. Oh, ternyata di solusi umum TN ini muncul nih variabel-variabel baru, harus dicari tahu nilainya. Ya udah, untuk mencari dia ternyata kita butuh nilai bantuan, nilai T bantuan. Ini kenapa sih ketutup? Gitu ya. Udah dapet.
Terus baru kita bisa nyari nilai C-nya. Pada saat N sama dengan 0, kita punya Tn berarti T0 ya. T0 pada saat N sama dengan 1 T1, N sama dengan T2. Masukin aja ke sini. N sama dengan 0 berarti C1 tambah C2 kali 0. Hmm. Saya ikut benar-benar ngikutin rumus ini nih. C3 kali 0 kuadrat. Kalau N-nya 1, T1, T2, C1, C2 kali 1, C3 1 kuadrat, dan seterusnya. Oke? Nah, terus hati-hati di sini, nggak usah buru-buru. Santai aja nulisnya ya. Dari sini langsung dapat nih C1. Nah, terus yang dari sini, nah ini nih, T0, 0 kan? T0 itu 0. Dari mana, Bu? Dari sini. Dari awal. T1 adalah 0. Dari mana? Ini kan tadi kita sudah cari. T2 sama dengan 1, ini yang tadi kita cari. Kalian selesaikan di sini, C1 tambah C2 kali C3, C1-nya 0, maka kita punya C2, C3. Ini juga kalian bisa masukin C1 0 kan? Kita hilangkan saja, berarti tersisa 2C2 tambah 4C3. Oh, berarti kita cuma punya dua persamaan ini. Saya pindahin ke sini ya. 2C2 tambah 4C3 sama dengan 1, saya pindahin nih. C2 tambah C3 sama dengan 0, saya pindahin ke sini. Pindah doang, pindah doang. Terus pakai eliminasi, ini dikali 2, dikali 1, supaya pas supaya ada yang bisa saya hilangkan. Kan kita mau nyari, ini tuh kalian pelajari di zaman mana ya, SMA. Oh, saya bukan SMA tapi SMK. Belajar dulu ini ya, supaya lulus kuliah ini. Ini dikali 2, 2C2, dikali 2 semuanya nih. Gini kan, 0 dikali 2 kan 0. Yang di sini dikali 1. Kenapa? Ya karena saya pengen pengen ada yang harus dihilangin variabelnya. Ini namanya eliminasi. Metode eliminasi seperti ini. Dikali 1 tetap ya. 2C2 tambah 4C3 dikali 1 tetap nih. Nah, dengan seperti ini kan ada yang bisa dihilangin tuh. Ini dihilangin. Bu, kalau saya mau ngilangin C3 gimana? Sama aja bebas. Sama aja. Nanti hasilnya akan sama. Minus 2C2 minus 2C2 habis. 2C2 minus 4C3 minus 2C3 ya. Sama dengan minus 1. Ini nih. Dikurangi minus 1. Maka kita akan punya C3 setengah. Karena punya C3 setengah, kalian pakai rumus yang ini. C2 tambah C3 sama dengan 0. Maka C2-nya adalah minus setengah. Udah dapet. C1 0. C2 minus setengah. C3 setengah. Masukin ke sini. Dan kan ini ya. C1 tambah C2N. Ini kan ini. Tambah C3N kuadrat. Nah, masukin. C1-nya 0 ya. Berarti udah hilangin aja. Saya nggak pakai C1 di sini 0. C2 kali N. C2 berapa? C2 minus setengah. Minus setengahnya hati-hati. Minus setengah kali N. C3-nya berapa? Setengah kali N kuadrat. Dapat kan TN? Kelihatan kan di sini TN-nya? Semuanya dalam N. Nggak ada lagi TN yang muncul di sini. TN minus 1, TN minus 2, nggak ada. Nah, terus udah. Riko N kuadrat. Silakan direnungkan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Aman, Bu. Yang lain, ada pertanyaan? Em, saya di screenshot dulu, nanti disalin ulang. Boleh? Secara apa ya? Problem yang sering dialami mahasiswa tuh kayak gini, Bu. Saya itu kalau di kelas
memperhatikan penjelasan dosen, saya itu ngerti. Betul, betul. Emang itu biasa terjadi. Kita ngedengerin, perhatiinnya dengan mata, dengan telinga, dengan pikiran kita, dengan segenap hati, jiwa, dan raga. Ngerti. Eh, Kalian nggak nyatet. Nah, itulah bagian itu yang salah. Itu. Kenapa? Betul kita ngerti, kita paham, tapi setelah keluar dari kelas, kalian akan berhadapan dengan urusan lain lagi kan? Nah, tadi yang sudah kalian paham itu kan tersimpan di memori itu. Terus kalian ikut acara UKM, kalian ikut kuliah berikutnya, yang nggak juga kalian catat, itu kan tumpuk-tumpuk tuh. Tumpuk, 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 tumpuk di memori kan. Ah, besoknya itu udah hilang. Yang paling bawah udah nggak hilang lagi. Kalian udah nggak ingat. Apa yang sudah kalian pahami itu jadi nggak ada apa-apanya. Nah, cara untuk mempertahankan ingatan itu lebih lama adalah mencatat. Nggak ada cara lain lagi. Mau nyatet di tablet boleh, nyatet di buku boleh, di kertas boleh, whatever. Tapi nyatet. Itu masih saya lakukan sampai sekarang dan itu memang diakui oleh para ahli. Kalau di Islam kan memang diajarkan mengikat ilmu dengan cara mencatatnya kan. Apapun itu, catat. Mau pakai tablet, pakai apapun lah. Sekarang banyak tools ya. Bukan screenshot. Kalau screenshot itu kan hanya berguna untuk orang yang punya memori fotografis yang tinggi. Nah, kalau kita bukan dalam kategori itu ya nggak bisa gitu. Itu ya harus nulis. Saya tiap kali ngajar pun harus belajar ulang gitu. Saya punya banyak catatan kayak gini kan saya simpan gitu. Karena dengan begini saya meningkat. Jadi itu ya kesalahan tersering yang di mahasiswa tuh kayak gitu. Oh di kelas ngerti betul di kelas paham tapi nggak dicatat. Ya udah kan memori kita itu kan punya kelemahan. Betul. Sip, itu dua, saya bilang cuma 1 jam dia ya memang. Saya mau tunjukin lagi yang di PDF. Yang muncul PDF. Ada satu soal yang cukup rumit di muncul di PDF. Muncul ya, contoh. Muncul di layar kalian kan, saya coba cek. Apa? Ah, saya hapus dulu. Hapus dulu. Contoh soal ketiga ada di PDF yang saya tadi berikan. Itu soal yang mana sih? Bukan satu faktorial. Satu lagi ada di eh, latihan soal yang ada di sini. Nanti saya kasih lihat. Ah, ini saya nggak bahas tadi. Kalian bisa perhatikan sendiri. Nah, ini kan 4N, 2N+1. Maka dari bagian TN-3, TN-1, kalian bisa dapat R-3. Dari bagian ini, oh udah tebak nih, B-nya pasti 4 ya. Nah, terus dari 2N+1, oh derajatnya pasti 1. Ah, jadi 2. Itu kan gampang ya. Gampang. Nah, ini akar, ini salah. R1. Ini dia maksudnya menulis R1 sama dengan 3. Ah, gitu. R2, R3 sama dengan 4. Ini kan? Ini ya. Nah, tadi. So, kalau kayak gini, yang akar gandanya cuma nilai 4. Maka lihat ya, hati-hati. Di sini suka salah mahasiswa. Kecil tapi salah terus jadi fatal karena ya PM-nya jadi salah. Ini. Hmm. C1 kali 3 pangkat N. Biasa ya. Yang akar kembar, akar ganda itu kan yang 4. Maka lihat. 4 yang pertama biarkan saja C2 kali 4 pangkat N. Baru 4 yang kedua kalian tambahkan pengali N. Bukan N kuadrat, bukan. Kan akar kembarnya cuma 4 dan 4. Maka di sini 4 pangkat N, di sini N pangkat N kali 4 pangkat N. Terus kalian cari lakukan eliminasi karena ada 3 buah C, maka kita harus punya 3 buah T. Sementara yang kita punya itu baru T0 sama T1. Orang satu lagi kan, maka dia cari T2. T2 somehow kalian pakai rumus awal, rumus asli. T-3, T-1 kan bisa tuh dapat T2. Nah, ngitungnya juga harus hati-hati.
suka salah juga mahasiswa. Terus lakukan hal yang sama pakai eliminasi yang saya tadi contohkan. Nanti kalian akan dapat C120, C2-20, C38. Ini saya cepetin ya. Saya fast forward karena kalian sudah ada di slide. Terus masukin lagi ke sini. Dapat deh 8N 4 pangkat N. Yang bagian lumayan susah itu di sini nih. Di eliminasi itu. Harus menghitungnya. Di salah satu short video yang nanti saya akan share, saya jelasin lengkap proses eliminasi untuk mendapatkan C120, C2-20, C38 ini lengkap. Panjang banget coret-coretannya. Nanti saya kasih ya. Saya share di grup. Di LMS ada sih. Di LMS ada. Di bagian atas itu kan ada kumpulan short video ya. Ada 3 kan dari Bu Seli, saya mau Bu Gia. Itu semuanya dari YouTube. Gitu. So, Bu berikutnya apa? Kalian pelajari ulang. Nanti contoh-contoh yang saya berikan, terus kalian bisa coba kerjain nomor 1 sama nomor 3. Karena nomor 2 udah kita kerjain tadi. Udah saya kasih contoh. Kalian kerjain. Gitu. Ini kan jadi 5 pangkat N. Gitu ya. Ini jangan dulu ya. Ini minggu depan. Masih masih nanti. Kalau ada bentuk yang kayak gini, jangan dulu dikerjakan. Bu mau kerjain duluan karena saya udah bisa? Boleh. Kalau belum bisa, tunggu episode berikutnya. Sip? Ada pertanyaan? Gak ada? Oh, itu latihan 5 bakal dibahas di pertemuan selanjutnya nggak jawabannya? Maksudnya kan ibu suruh ngerjain tuh. Eh, mana tadi? Kegeser. Ayo, kalau mau dibahas. Kalian kerjain dulu. Kasih lihat ke saya dulu. Berarti minggu depan ya dibahasnya, Bu. Mm-mm. Insya Allah. Minggu depan. Baik, Bu. Makasih, Bu. Pertemuan kita tuh ini 11 ya. Pertemuan belajar itu cuma tinggal 2. Karena jadi tinggal 2 kali lagi. Minggu depan sama minggu depannya lagi. Terus minggu ke-14 ke tanggal berapa ya? 19 itu, 19 Desember itu udah kuis. Jadi materi itu tinggal belajar. Masa kalian belajar itu tinggal dua pekan lagi. Di materi AKA ini materinya udah mau habis memang. Tuh. Gitu ya. Jadi ya tuh. Jadi mendingan gimana biar cepet kalian kerjain, tunjukin ke saya. Terus nanti kalau emang salah saya kasih tahu. Kalau udah bener itu udah bener gitu. Tuh, jangan kelamaan ngebahas ini. Itu bukan gitu ya. Dunia terus berjalan, materinya banyak, emang ada banyak hal yang harus kalian kuasai. Begitu. Ada pertanyaan? Jangan lupa kerjakan PR, kerjakan tugas.